Putusan MA-nya tetap dipakai juga tidak Ya, untuk betul. soal Yang pada terkait isu basis itu? ya, Atau Bang. full semuanya berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi? Full menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menyampaikan ya bahwa Komisi 2 sudah menerima surat dari KPU terhadap rancangan peraturan KPU yang terakhir soal pencalonan yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Dan rencananya memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya ya. Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, tinggal masalah teknis ya. Tentu kami berterima kasih ya kepada elemen masyarakat ya, yang menyampaikan aspirasinya kemarin. Kami bangga dengan adik-adik mahasiswa yang terus mengawal rumah rakyat ini, DPR, menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan aspirasi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dan alhamdulillah kita sudah respons. Jadi tinggal masalah teknis saja. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Saya menegaskan bahwa insya Allah besok hari Senin, karena memang waktunya. Jadi ada pertanyaan kenapa tidak hari ini? Ya, karena sebetulnya Komisi 2 mulai dari Kamis kemarin kita sedang melaksanakan kunjungan kerja spesifik. Saya juga langsung kembali hari ini dari Kalimantan Barat ya, dan untuk kemudian melihat langsung surat yang sudah dikirimkan yang baru kemarin kami terima, dan kemudian sudah mengecek isi dari draft yang disampaikan oleh KPU RI. Insya Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU, dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama sebetulnya, udah seminggu yang lalu ya kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu pada DPR dan pemerintah. Dengan tadi kan disampaikan kalau itu secara bulat-bulat soal yang usia 3 bulan. Ya pokoknya intinya, Nah gitu Pak, ya makasih Pak. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu.
Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Bang, ini terkait Mas Kaisar kan membuat surat keterangan terkait Jaksel terkait belum pernah pendagangnya itu ada juga yang seperti yang ada gimana bang tanggapan dari itu? Gimana? Mas Kaisar membuat surat keterangan belum pernah disidang untuk ada juga maju ke pilkada. Sementara kan kalau kemarin putusan MK kan 30 tahun pada saat penetapan atau pendaftaran. Sementara kalau 30 tahun pada saat pelantikan itu kita selesai dari 30 tahun. Iya, saya kira kan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya artinya kita sudah tahu peraturan perundangan mana yang dipergunakan dan saya kira KPU juga termasuk seluruhnya penyelenggara pemilu, ya mereka membuat peraturan turunannya berdasarkan undang-undang yang berlaku itu dan itu berlaku buat siapa saja, ya berlaku buat siapa saja yang punya keinginan, yang punya niat untuk menjadi calon kepala daerah, semuanya tentu akan mengikuti semua peraturan perundangan yang sudah ditetapkan baik oleh undang-undang yang terakhir berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, nanti setelah dan kemudian berdasarkan peraturan KPU yang nanti sudah insya Allah kita tetapkan hari Senin. Atas putusan untuk penundaan dari undang-undang revisi undang-undang pilkada ini dari posisi Kim sendiri solid satu suara bahwa menerima penundaan ini atau ada beda pandangan sebetulnya di Kim? Kami partai-partai politik yang berada di dalam koalisi Indonesia Maju adalah partai-partai politik yang memahami ya bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Kami juga selama ini mengikuti proses-proses politik baik itu pemilu kemarin ya 14 Februari, Pileg dan Pilpres. Tentu kami semuanya mengikuti peraturan perundangan sebagaimana yang sudah diatur ya. Jadi sekali lagi kami paham betul bahwa negara ini adalah negara hukum, semuanya berjalan, semuanya berproses sesuai dengan peraturan perundangan. Sama juga dengan seperti ini, Koalisi Indonesia Maju, ya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, PSI, kemudian PBB, kemudian Gelora dan yang lain-lainnya, ya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, paham betul bahwa kita harus berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bang, terkait RUU Pilkada ini apakah nanti akan dibahas dengan DPR periode selanjutnya? Oh, kalau soal itu begini, ya kalau soal revisi undang-undang, ya undang-undang apa saja, apalagi yang berkaitan dengan sistem, ya sistem pemerintahan, termasuk sistem pemilu, ya. Kalau kami kan dari awal di Komisi 2 ini merekomendasikan ke depan, ya sekali lagi ini ke depan perlu memang harus ada evaluasi, ya harus ada penyempurnaan. Tapi itu nanti tergantung periode berikutnya ya, periode pemerintahan di Pak Prabowo dan Pak Gibran beserta dengan periode di DPR yang berikutnya, ya kapan misalnya atau urgensinya perubahan atau penyempurnaan undang-undang itu, atau kemudian kapan momentumnya dan apa-apa saja yang menjadi hal perlu direvisi atau disempurnakan itu nanti dibicarakan periode berikutnya. Nah, mau negosiasi kan kalau yang udah disepakati di balik itu kan udah di tingkat 1 ya bang, berarti bisa di carry over kan. Nah yang bagian disepakati di balik itu kan termasuk yang ya dan juga yang parliament threshold itu. Nah berarti nanti ke depan masih bisa dong itu dijadikan yang baru. Ya, saya kira kan yang krusial sekarang ini menghadapi pilkada besok yang pembukanya tanggal 27-29 ya. Dan apa yang juga disampaikan oleh adik-adik kita mahasiswa ya, seluruh elemen masyarakat yang sekali lagi kami terima kasih sudah datang ke rumah mereka sendiri, rumah rakyat, menyampaikan aspirasinya ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata yang besok tanggal 29 ini pendaftarannya itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang terakhir berlaku gitu ya. Jadi menurut saya sekarang kita fokus saja ya untuk menghadapi pilkada 27 November 2024 yang prosesnya tahapannya udah berjalan jauh, tinggal besok tanggal 27 29 masa pendaftaran dan sudah jelas
rujukan peraturan perundangan yang mana. KPU juga sudah mempersiapkan draft peraturan teknisnya pakai PKPU dan Bawaslu juga begitu. Nah itu nanti akan kita pergunakan dan kita setujui hari Senin dan itu yang berlaku. Bang, Penetapan- gugatan ini kan dari Partai Buruh dan Partai Gelora dan kita ketahui bersama itu dari Kim ya Bang. Maksudnya apakah ada teguran kepada Partai Buruh maupun Partai Gelora terkait gugatan ini? Ya saya kira yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kan Partai Gelora. Ya, saya sekali lagi menyampaikan ya bahwa tentu kita sebagai negara yang demokratis, menganut sistem demokrasi, ya, menghargai kedaulatan masing-masing partai politik. Ya, partai politik punya otoritas, punya kewenangan, punya keputusan terhadap sikapnya sendiri gitu. Jadi tentu kita tidak bisa ya mengintervensi atau kemudian mengganggu keputusan dari masing-masing partai politik. Jadi kami tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk kemudian mengintervensi sikap, pandangan dan putusan dari masing-masing partai politik. Penetapan PKPU Senin nanti ini bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada intervensi lagi dari pemerintah. Paling enggak Perpu yang isunya belakangan ini bisa menjadi salah satu manuver pemerintah untuk menggagalkan lagi putusan MK diberlakukan di PKPU. Saya kira seperti yang saya katakan tadi ya, kita tidak usah juga membuat spekulasi yang tidak penting ya. Kita ikuti aja jalannya. Toh sekarang udah kelihatan kan? Artinya kita nggak usah lagi mengandai-andai. Hari ini saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan bahwa Pilkada 2024 yang besok pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus ini itu menggunakan peraturan perundangan yang terakhir. Kalau rujukan undang-undangnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan itu yang menjadi rujukan dari KPU dan Bawaslu membuat turunan peraturannya di PKPU dan Bawaslu. Artinya tidak Oke. ada gabungan antara putusan MK sama putusan Telat nih datangnya, ya kan? Telat. Udah dari tadi. Udah. Putusan MA-nya tetap dipakai juga tidak Ya, untuk soal yang terkait isi batas usia ya, atau Bang. full semuanya berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Full menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke?